أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا لها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون بي وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.
وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Hijr atau Pegunungan Hijr. Makkiyah, diturunkan di Makkah, surat ke-15, terdiri dari 99 ayat. Alif Lam Ra. Surat ini adalah Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. 2. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. 3. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. 4. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. 5. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. 6. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Maksudnya adalah kata-kata ini diucapkan oleh orang kafir Makkah kepada Nabi Muhammad sebagai ejekan. Kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ejekan. 7. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? 8. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab dan mereka ketika itu tidak diberi penangguhan. 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Maksudnya adalah ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. 10. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. 11. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. 12. Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. 13. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran padahal telah berlalu sunnatullah. Maksudnya ialah di sini membinasakan orang yang mendustakan Rasul terhadap orang-orang terdahulu. 14. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. 15. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Hadis seputar ayat 3 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitarnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan sepeninggal aku nanti adalah terbuka lebarnya atas kamu kemewahan dan keindahan dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 5 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami diberitahu Rasulullah SAW dan beliau adalah orang yang jujur dan dipercaya. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian di rahim ibu kalian selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging. Kemudian Allah mengutus 2 malaikat yang diperintahkan untuk menetapkan 4 hal tentang rezekinya, ajalnya, menjadi bahagia atau menderita. Hadis riwayat Bukhari. Terjemah ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. 17. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk. 18. Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dikejar oleh semburan api yang terang. 19. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami
Pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. 20. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. 21. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Maksudnya adalah segala sesuatu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. 22. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Maksudnya adalah awan, tanaman, dan sebagainya. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. 23. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. 24. Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian. 25. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka, sungguh dia maha bijaksana, maha mengetahui. 26. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering dan dari lumpur hitam yang diberi bentuk. 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. 28. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maksudnya sujud di sini bukan menyembah tapi sebagai penghormatan. 30. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. 31. Kecuali iblis yang enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Hadis seputar ayat 18. Dari Safiyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendatangi dukun kemudian ia bertanya tentang sesuatu, maka Allah tidak akan menerima 40 malam salatnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendatangi dukun atau sejenisnya, lalu ia mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah mengingkari apa yang dibawa Muhammad. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Ayat 30. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah memutuskan suatu perkara di langit, para malaikat akan mengepak-ngepakkan sayapnya sebagai wujud ketundukan kepada Allah, seakan-akan rantai yang dihentakkan di atas batu besar. Lalu apabila ketakutan telah hilang dari hati-hati mereka, mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhan kita? Mereka menjawab, al-haq atau kebenaran, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Lalu para pencuri berita langit jin mendengarkan keputusan itu begini dan begini. Mereka membuat susunan, sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain. Lalu boleh jadi meteor menghantam salah satu dari mereka sebelum sempat menyampaikan kepada temannya, dan ia pun terbakar. Dan boleh jadi meteor itu tidak mengenainya sehingga ia sempat menyampaikan berita itu kepada temannya yang ada di bawahnya. Lalu temannya dapat menyampaikannya ke bumi dan akhirnya sampai ke bumi. Lalu disampaikanlah ke murid ahli sihir atau para dukun. Lalu dia mencampurinya dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ayat 32. Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? 33. Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. 34. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. 35. Dan sesungguhnya kutukan itu telah menimpamu sampai hari kiamat. Iblis berkata, wahai Tuanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. 37. Allah berfirman, baiklah, maka sungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. 38. Sampai hari yang telah ditentukan atau kiamat. 39. Iblis berkata, Tuanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terseindah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. 40. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. 41. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. 42. Sungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. 43. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. 44. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Asbabun Nuzul ayat 45. Maksud kami hadis seputar ayat 40. 1. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap perbuatan sesuai dengan niatnya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah karena tujuan dunia yang ingin ia raih atau seorang wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa telah datang seseorang kepada Nabi SAW lalu bertanya, "Apa pendapatmu wahai Nabi tentang seorang yang berjihad mencari pahala dan ingin disebut-sebut namanya?" Nabi SAW menjawab, "Dia tidak mendapat apa-apa melainkan..." Beliau mengulanginya 3 kali. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sebuah amal kecuali dengan ikhlas dan mencari keridhaannya. Hadis riwayat Bukhari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.